Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan teman-teman mahasiswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu adalah waktu yang sangat menentukan. Kita mendapatkan banyak sekali kebaikan atau tidak. Karena kebaikan dari bulan Ramadan ini, ya kan, banyak sekali terkumpul pada 10 hari yang terakhir. Kenapa pada 10 hari yang terakhir ada satu malam yang itu lebih baik dari 10 bulan. Ya, dimana jika kita melakukan ketaatan pada malam itu, maka itu lebih baik dari ketaatan yang kita lakukan selama 10 bulan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yakni Al-Qur'an, pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadar? Ia adalah malam yang lebih baik dari pada malam itu. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, para malaikat dan juga ar-ruh, yakni malaikat Jibril itu turun. Ya kan? Jadi para malaikat turun ketika itu, ya, turun langit-langit dunia sampai terbitnya. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan ketemu pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan. Makanya generasi terdahulu, ya kan, orang-orang terdahulu pada saat 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka mereka semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ciri malam Lailatul Qadar, ya, tidak ada ciri khusus. Hanya saja seperti dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ada ulama yang menyebutkan di antara cirinya adalah malam ketika itu udaranya, ya, kemudian langit cerah, ya kan, kemudian tidak panas, ya, kemudian ketika siang harinya, ya kan, tidak terik, ya. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh diantaranya ulama seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi tidak ada ciri khusus, ya, tentang masalah ini, karena tidak ada penyebutan secara detail oleh Allah Ta'ala ataupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Tapi itu yang dikatakan oleh sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, yang dimaksud dengan Lailah, malam, ya, termasuk juga di sini adalah malam kemuliaan. Itu adalah mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Jadi mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Yang disebut dengan Al-Lailah dalam syariat agama kita itu, ya, mulai dari terbenamnya fajar. Jadi ketika matahari itu terbenam di sisi barat, ya, maka itu sudah masuk Lailatul Qadar, ya. Dan itu sampai kapan, ya? Sampai besok, ya, sampai besok. Makanya orang akan dapat Lailatul Qadar itu mulai dari sejak maghrib. Semisal dia sholat maghrib itu sholat berjamaah di masjid, maka sholat maghrib dia itu lebih baik dari yang dia lakukan selama 10 bulan. Sholat isya-nya, ya kan, dia lakukan di masjid.
maka itu lebih baik dari yang dia lakukan selama 1000 bulan. Setelah sholat tarawih dia baca Al-Quran, ya kan? Maka itu lebih baik dari dia yang dia lakukan selama 10 bulan. Dia sholat tarawih, ya kan? Sholat tarawih setelah sholat isya, sholat tarawih berjamaah bersama dengan imam, maka itu lebih baik dari yang dia lakukan selama 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu yang mulai dari pertama kali matahari itu terbenam sampai matahari terbit. Nah, kalau pas tengah malam kita bangun baca Al-Quran, ya kan, bahkan kita baca Al-Qurannya sampai sekian juz gitu kan, maka bacaan Al-Quran kita sekian juz itu lebih baik dari yang kita lakukan selama 1000 bulan. Allah alam. Ya, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, Sebenarnya yang dimaksud dengan sholat Lailatul Qadar itu ya sholat tahajud itu sendiri, sholat yang dilakukan di malam hari. Pada prinsipnya ketika kita sudah mendirikan sholat tarawih maka itu sudah kita sudah sholat tarawih, ya kan, bersama dengan imam sampai witirnya kita tutup bersama dengan imam, itu sudah seperti sholat semalam suntuk, ya kan. Nah kalau kita tambahi dengan misalkan sholat malam, misalkan nanti kita malaman, istilah orang-orang itu malaman, nggak jadi masalah, ya kan, nggak jadi masalah, ya, mau dilakukan selepas tidur itu juga boleh, ya kan, mau dilakukan terus misalkan itu juga boleh, karena apa itu namanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau sudah malam Lailatul Qadar itu aiqadha ahlahu, yakni membangunkan keluarganya. Jadi begadangan itu semalam, ya, begadangan semalaman untuk ibadah itu ya bisa saja mulai dari setelah sholat tarawih, ya, setelah sholat isya itu nggak tidur sama sekali, nggak jadi masalah. Jadi boleh saja misalkan kita selepas tarawih selesai kemudian ingin nambah, nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai kita setelah sholat tarawih witir terus nanti pas malam witir lagi, tidak boleh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang 2 witir dalam satu malam. La witroni billahi, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Allah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Jadi Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar itu kan malam kemuliaan. Pada saat seseorang melakukan ketaatan pada malam Lailatul Qadar, ya, dia akan mendapatkan, ya, sampai pun wanita yang haid, wanita haid kan tidak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kira-kira dia dapat Lailatul Qadar enggak? Dia akan dapat Lailatul Qadar kalau misalkan pada saat puasa itu ya, dia mengisinya dengan ketaatan, zikir, wirid, tasbih, tahmid, takbir, gitu kan. Kemudian istighfar, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau membaca Al-Quran melalui hafalan, ya kan. Karena orang hadis itu diperbolehkan menurut pendapat yang kuat, walaupun tidak boleh megang mushaf, tidak boleh megang. Dia misalkan sedekah, ya kan, dia sedekah untuk orang yang apa itu namanya buka puasa, ya, ini dia beli nasi kemudian dia berikan kepada, maka dia dapat. Nah berarti termasuk orang yang sejak awal itu misalkan wanita haid, dia kan tidak puasa, beberapa hari sebelumnya tidak puasa, ya kan, berarti pas malam Lailatul Qadar dia melakukan ketaatan, dia dapat keutamaan Lailatul Qadar. Sama ada orang musafir, safar, ya, orang safar kan boleh tidak puasa, ya, tengah-tengah Ramadan tidak puasa, kemudian 10 hari berikutnya dia puasa, ya kan. Nah kalau pas dia malam Lailatul Qadar melakukan ibadah amal soleh, ya dia akan mendapat. Jadi siapapun, ya, seorang muslim, seorang mukmin pada saat Lailatul Qadar dia melakukan ketaatan, insya Allah taala dia akan mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar. Jadi tidak mesti yang puasa penuh gitu kan,
Tapi memang dia nggak puasa penuh itu karena ada udzur. Tapi kalau dari awal dia nggak puasa, ya sudah dia mikul dosa. Ya, dia nggak puasa karena apa? Malas gitu kan. Nah, itu dia sudah terhitung memikul beban Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ulama menyebutkan bahwa bacaan-bacaan sholat itu sunnah. Ya. Adapun yang rukunnya itu adalah ya mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, sujud antara dua sujud, sujud lagi. Ya kan itu adalah apa itu namanya? Rukunnya. Yang menyebabkan kalau tidak ada rukun itu tidak sah. Ya, tidak ada rukun itu tidak sah. Kalau ada rukunnya sah. Adapun misalkan kita seharusnya membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, tapi terbalik baca subhana rabbiyal azim. Ya, karena apa? Karena ngantuk misalkan, ya. Nah, nggak jadi masalah. Ya kan? Karena itu sunnah. Ya, jadi bacaan yang ada di situ itu apa itu namanya? Sunnah. Ya. Bagaimana kalau misalkan tidak membaca Al-Fatihah, ya kan? Tidak membaca Al-Fatihah. Di sini pun ada khilaf dari para ulama, ya kan? Kalau menurut mazhabnya Syafi'i, ya kan? Tidak harus membaca Fatihah. Tapi kalau dalam mazhabnya yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanifah, ya kan? Maka tidak kalau misalkan imamnya baca jahar, maka dia tidak perlu taksir, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi pada prinsipnya eh, kalau lupa zikirnya bacaan dalam sholatnya ya tidak jadi masalah selama rukunnya itu masih memenuhi. Kalau rukunnya tidak memenuhi ya berarti sholatnya tidak harus diulangi lagi ya, diulangi lagi. Allah alam. Baik, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada khilaf dalam masalah ini, tetapi pendapat yang benar adalah turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Karena Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam bulan pada malam kemuliaan. Jadi turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Yang benar itu. Ya, memang dari dulu ada khilaf. Turunnya itu kapan? Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau pendapat yang benar mengatakan turunnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar seperti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan taharro al-asru al-awakhir. Cari kejar pada 10 hari yang terakhir. Nah, jadi seperti itu. Maka sebenarnya Lailatul Qadar dan nuzulul Quran itu bertepatan. Ya, bertepatan karena firman Allah surat Al-Qadar itu. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Ya. Cuman memang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu dibagi dua tahap. Tahap pertama adalah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Nah, turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia itu pada malam kemuliaan. Karena Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya pada malam kemuliaan. Jadi turunnya jadi satu. Jadi Al-Quran yang satu kesatuan itu turunnya secara bersamaan dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia pada malam kemuliaan. Tapi turunnya dari langit-langit dunia ke bumi, ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sesuai dengan peristiwa. Ya, seperti surat Al-Anfal itu kan bercerita tentang peristiwa perang Badar, ya kan? Jadi tentang peristiwa perang Badar. Nah, peristiwa perang Badar itu apa itu namanya kejadiannya, ya kan? Itu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu bertahap. Surat Yusuf misalkan. Surat Yusuf itu diturunkan kapan? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah.
Jadi turunnya dari langit-langit dunia ke bumi ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu secara besar. Tapi turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu sebenarnya bersamaan berbarengan, ya kan? Jadi dua peristiwa pada satu waktu, ya. Nah, cuman memang para ulama berbeda pendapat. Malam Lailatul Qadar itu apa ada, ya kan? Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pendapat yang benar mengatakan tetap sampai hari kiamat nanti tetap ada. Cuman kita tidak tahu kapannya. Tujuannya apa? Agar kita semangat dalam mengejar, ya, semangat dalam mengejar. Kayak gini loh, kayak kalau misalkan di super mall itu, di mall itu ada apa itu namanya, ada diskon besar-besaran, ya kan? Ya, kalau misalkan diberitahukan diskonnya nanti tanggal berapa? Tanggal, kalau mau lebaran kan biasanya mall kan pamit. Diskonnya tanggal 27 Ramadan. Mesti orang-orang datang ke sana tanggal 27 Ramadan, ya kan? Tapi kalau diberitahukan diskonnya itu pokoknya pada 10 hari yang terakhir, coba dicari gitu kan. Akhirnya orang kan mengejar mulai dari awal sampai akhir. Dia kan semangat, ya kan? Nah, kalau dalam urusan dunia saja kita ini semangat, seharusnya dalam urusan akhirat lebih semangat. Apalagi dunia kita dapat akan hilang. Nah, ini kayak ini HP kita dapat 2 tahun sudah rusak, ya kan? Nah, maka kalau untuk kehidupan akhir yang itu sifatnya abadi kekal, kita harus lebih semangat. Nah, itu hikmah kenapa tidak ditunjukkan kapannya Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Baik, keutamaannya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu adalah para malaikat ketika itu turun sampai malaikat Jibril semuanya, ya. Jadi mereka turun, ya kan, untuk semua urusan sampai kapan? Sampai fajar, ya. Jadi mereka mendoakan orang-orang beriman, orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, sholat maghrib berjamaah, kemudian zikir wirid setelahnya, kemudian apa, sholat sunnah, kemudian setelah itu berbuka, kemudian sholat isya berjamaah, zikir wirid setelahnya, kemudian sholat tarawih berjamaah, ya kan, kemudian setelah itu baca Al-Quran, ya kan, mereka ini mendoakan orang-orang beriman. Dan yang nggak kalah penting, yang tidak kalah penting, ya, ini keutamaan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau menurut hitungan tahun ya lebih dari berapa? 80 tahun, ya. Nah, kalau misalkan kita pas Lailatul Qadar itu pas baca Al-Qur'an, maka bacaan Al-Qur'an kita ketika itu lebih baik dari kita baca Al-Qur'an selama 80 tahun lebih. Apa ada orang yang kuat baca Al-Qur'an 80 tahun? Enggak pernah. Ya kan? Maka sholat maghrib kita ketika itu, yang kita lakukan jamaah itu lebih baik dari yang kita lakukan selama 7 bulan. Ya. Maka sholat tarawih yang kita lakukan ketika itu lebih baik dari yang kita lakukan selama 1000 bulan. Sedekah, misalkan pas Lailatul Qadar itu kita sedekah ke anak yatim, sedekah ke orang fakir miskin, itu lebih baik dari sedekah yang kita lakukan selama 7 bulan. Ya. Jadi seperti itu manfaat daripada Lailatul Qadar, ya. Kalau hikmah daripada nuzulul Quran, ya seharusnya apa itu namanya, hikmahnya adalah dengan adanya Al-Quran kita ini dapat petunjuk, ya kan gini. Jadi bapak ibu-ibu, adik-adik dan teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, kita ini kan menuju perjalanan kehidupan akhir. Jadi perjalanan kita ini nanti panjang, kehidupan alam barzah sangat panjang, kehidupan hari kebangkitan sangat panjang. Panjangnya itu kalau kita pernah mengetahui nasnya, dalilnya, bahwa kita berdiri di padang mahsyar satu hari itu seperti 50.000 tahun lama. Kan perjalanan sangat panjang. Kita ini kalau melakukan perjalanan kemanapun kan butuh guide. Sekarang alhamdulillah ada Google Map, kita bisa search gitu kan, mau kemana. Ya, kita kalau ingin tahu perjalanan panjang kita untuk kehidupan akhir agar kita selamat masuk surga, ya kan, selamat dari neraka masuk surga, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, makanya kita bersyukur Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar apa? Agar kita
bisa mendapatkan petunjuk jalan yang harus kita lakukan di dunia ini agar selamat sampai di akhir. Nah, itu Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Syaratnya apa? Akan mendapatkan keutamaan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala di antaranya, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa dasarnya iman dan mencari pahala. Kemudian riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam, ya kan? Dasarnya iman dan mencari pahala, maka yang pun dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, syarat agar kita mendapatkan keutamaan itu adalah iman. Maka iman itu harus senantiasa kita pupuk. Ya, iman di alam kubur itu nanti ada siksa, ada nikmat. Iman di neraka itu ada siksa, surga itu ada nikmat. Ya kan? Sehingga kita, kalau iman kita ini kuat, kita nggak terlena dengan ya kan? Dunia ini memang kita diperintahkan juga untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi jangan sampai dilenakan. Ya, sampai 1 kali 24 jam kerja terus, nggak pernah ada waktu untuk apa itu namanya mengejar akhirat. Yang utama itu kita kejar akhirat. Jadi, agar kita mendapatkan keutamaan itu, maka imanan waktu sabar. Jadi, iman dan mencari pahala. Puasa, cari pahala. Saya ingin dibalas oleh Allah. Saya puasa agar saya dijauhkan dari neraka. Ya kan, saya baca Al-Quran agar saya semakin dekat kedudukan saya dengan Allah. Ya, nanti dalam kehidupan akhir itu, seorang muslim itu disuruh baca, ya kan, kemudian apa itu namanya, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nanti makom kita di surga itu sesuai dengan tingkatan bacaan. Jadi nggak jadi masalah. Memang para ulama berbeda pendapat. Boleh nggak sholat tahajud sebelum tidur, ya kan? Apakah harus tidur lebih dulu? Memang ada khilaf. Ada yang berpendapat tidaklah disebut dengan tahajud itu kecuali diawali dengan tidur, ya. Tapi kalau misalkan satpam kan nggak mungkin tidur, ya. Uh, Dulu orang-orang menjaga pasukan, orang-orang yang jaga pasukan, mereka itu semalaman nggak tidur. Nah, yang mereka lakukan itu apa? Baca Al-Quran, sholat tahajud sambil baca Al-Quran, sholat tahajud sambil baca Al-Quran. Jadi mereka berjaga malam hari itu dengan diiringi dengan sholat tahajud. Ya, bukan kayak kita ya. Jadi misalkan berjaga sambil apa itu namanya? Mungkin main dadu dan lain sebagainya gitu. Kalau orang dulu enggak, orang dulu itu ya kan berjaga di malam hari itu sambil sholat tahajud. Ya, jadi sambil sholat tahajud sambil baca. Nah itu kan tidak mungkin diawali dengan tidur, gitu kan? Jadi pendapat yang benar memang tidak harus, ya, tidak harus, ya. Sebenarnya tidaklah kita dianjurkan untuk tidur dulu itu untuk mengumpulkan tenaga, ya kan, agar kita tidak kelelahan pada saat siang hari. Baik, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Iman itu akan meningkat ketika kita tahu. Ya, iman itu akan meningkat ketika kita tahu. Ya, ketika kita semakin mengenal Rob kita, iman kita akan semakin kuat. Semakin besar ma'rifat kita kepada Allah, ma'rifatullah kita, maka semakin besar keimanan kita. Semakin besar pengenalan kita kepada Rasulullah, ma'rifatul Rasul, maka semakin besar juga keimanan kita. Maka caranya bagaimana? Agar
ma'rifatullah kita besar, baca Al-Quran sambil direnungi isinya. Kalau orang dulu itu pertama mengatakan tombok ati itu ono limo, pertama itu diantaranya mau Quran angan-angan sama. Jadi baca Al-Quran sambil mengangan-angan maknanya apa. Itu yang membuat kita semakin kuat imannya. Makanya saya sangat menganjurkan para jamaah ya untuk baca Al-Quran karena kita nggak paham bahasa Arab. Baca Al-Quran itu di kanannya itu ada mushaf terjemah atau baca Al-Quran yang ada mushaf terjemah. Itu untuk meningkatkan iman kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi agar iman kita meningkat tidak lain dan tidak bukan dengan mencari. Nah, bagaimana marifat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga meningkat? Ya, dengan membaca perjalanan hidup beliau, ya kan? Baca perjalanan hidup beliau, baca sirah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca hadisnya Nabi direnungkan isinya, itu akan semakin menambahkan iman. Intinya agar iman kita bertambah, maka harus dilakukan pencarian ilmu, mencari ilmu. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada ma fa'alai bil ilmi. Siapa yang inginkan dunia dengan ilmu, menginginkan akhirat dengan ilmu, dunia dan akhirat dengan ilmu. Ya, khususnya ilmu agama. Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa bagaimana puasa di era wabah? Kalau kita tidak terkena wabah, akhirnya kita tidak sakit, ya sebenarnya tetap wajib puasa Ramadan. Wajib, ya kan? Adapun kalau misalkan kita sakit, semisal kemarin kita sakit COVID, kemudian kalau puasa itu semakin membuat kita tubuhnya semakin lemah, ya tidak boleh. Justru kita terhitung berdosa. Ya kan? Kita sakit tapi kita malah berpuasa. Sakit yang kemudian puasanya menyebabkan sakitnya tambah parah, ya ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kan Allah mengatakan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, maka hitung nanti diganti pada hari yang lain. Jadi kalau misalkan orang yang terkena wabah ini dia dengan puasa itu semakin parah, tidak. Tapi kalau orang yang tidak terkena wabah, dia sehat, ya kan? Ya tetap wajib bagi dia. Apalagi para ahli kesehatan, ya kan, justru menyebutkan bahwa hikmah puasa bagi kesehatan itu sangat banyak. Ya, Allah alam. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kita melakukan ibadah sunnah di bulan puasa, ya kan? Apalagi dalam kondisi wabah. Bapak, Ibu, demikian juga adik-adik serta teman-teman mahasiswa. Ibadah sunnah apapun yang kita lakukan, ya kan? Semuanya berpahala. Ibadah sunnah itu kan banyak. Ada zikir wirid, ya kan? Kita misalkan mau kamar mandi doa, ya kan? Pakai baju kita berdoa, mau makan minum kita juga berdoa, ya kan? Kita misalkan pesan kepada teman kita, ayo kamu nggak sholat ah, gitu kan? Itu sudah amar ma'ruf. Kita bilang kepada teman kita, jangan melakukan ini puasa dosa, itu sudah nahi mungkar, itu berpahala, itu sudah berpahala, ya, itu sudah berpahala. Dan ini ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan, ya kan? Ah, demikian juga misalkan kita memberikan makan, banyak ketika musim pandemi seperti ini orang kesulitan-kesusahan, ya kan kita kirimkan makanan, ya kan kita kirimkan hadiah dan lain sebagainya. Ini insya Allah ketika musim pandemi seperti ini bukan halangan bagi kita untuk tetap melakukan ibadah. Kita sendirian bisa melakukan ibadah sunnah, baca Al-Quran, ya kan, zikir wirid, sholawat, ya kan, kemudian doa, ya, kemudian dengan saudara kita, ya kan, kita bisa saling ingatkan satu dengan yang lain, ya, ingatkan untuk apa itu namanya, menjaga protokol kesehatan itu kan juga dalam rangka kebaikan, ya, itu termasuk kebaikan, kita akan dapat pahala di sana, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan adanya melakukan ibadah sunnah, ya, di
kala terjadi musim wabah seperti ini, ya kan, bukan halangan, ya, bukan halangan. Justru malah semakin banyak kesempatan kita melakukan kebaikan. Baik, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik dan teman-teman mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, eh, ini seputar 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ya, khususnya tentang Lailatul Qadar. Ya, jangan sampai kita tidak memanfaatkan. Ingat, eh, eh, malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 10 bulan. Misalkan kita memberikan air minum kemasan, ya kan, kepada orang yang berbuka, kan dia nanti, dan dia berbuka kan pada saat malam kan, Lailatul Qadar itu sudah malam, atau dia minum nanti setelah pas makan, itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari. Kalau urusan minum saja itu bisa lebih baik dari 10 bulan, apalagi sholat kita, apalagi zikir wirid kita, apalagi bacaan Al-Quran kita, apalagi sholat malamnya kita, apalagi tarawihnya kita, ya kan? Maka jangan berhenti dari melakukan kebaikan, justru harus lebih semangat, ya. Orang itu kalau mau lulus, ya kan, orang itu kalau mau lulus sekolah, dia kan lebih semangat, jadi semakin semangat dalam apa itu namanya, mengerjakan tugas akhir, penelitian, gitu kan, dia lebih semangat. Orang itu kalau mau akhir-akhir, ya kan, dia akan lebih semangat, ya, dalam bekerja dan lain sebagainya. Kita pun seperti itu. Pada 10 hari yang terakhir harus lebih semangat lagi dalam beribadah, karena kebaikan dari Ramadan itu lebih banyak terkumpul di hati. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik agar kita terus bersemangat ibadah yang itu akan kita bawa nanti pada saat kita kembali kepada Rabb kita Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.